Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua mahasiswaku? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sangat baik. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, terhindar dari berbagai macam penyakit, dan juga terhindar dari virus COVID-19. Oleh karena itu, tidak bosan untuk selalu mengingatkan cuci tangan pakai sabun, selalu gunakan masker setiap saat. Menggunakan masker berarti melindungi diri kita dan menyelamatkan orang lain. Baik, hari ini kita akan kembali belajar tentang materi ilmu pendidikan Islam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep ruang lingkup dan sistem pendidikan Islam. Jadi kita akan membahas tentang pengertian pendidikan Islam, ruang lingkupnya seperti apa, dan menjelaskan tujuan dan sistem pendidikan Islam sendiri itu seperti apa. Baik, sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk absen di e-learning kita, karena itu menjadi hal yang penting sebagai bukti kehadiran kita di kelas dunia maya. Nah, berbicara tentang ilmu pendidikan Islam itu adalah berbicara tentang ilmu yang mempelajari tentang pendidikan Islam. Sekarang, konsep pendidikan Islam itu seperti apa? Nah, pendidikan Islam itu adalah berarti sistem pendidikan yang memberikan kemampuan seseorang untuk memimpin kehidupannya sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilai Islam yang telah menjiwai dan mewarnai corak kepribadiannya. Dengan kata lain, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam telah menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Nah, artinya apa? Pendidikan Islam itu adalah suatu sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang mencakup hubungan antara makhluk dengan Tuhan, makhluk dengan sesamanya, makhluk dengan lingkungannya, makhluk dengan ilmu pengetahuan. Semuanya masuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Nah, sekarang bagaimana sih definisi pendidikan Islam itu menurut para ahli? Pertama, kita akan bahas bagaimana Ahmad D. Marimba menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam. Jadi pendidikan Islam itu adalah membentuk kepribadian muslim. Kepribadian muslim itu yang seperti apa? Kepribadian muslim itu adalah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, menurut pendapat Mustafa Al-Hulayaini, menurut beliau bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasihat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya, kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air. Jadi di sini lebih spesifik lagi bahwa memang tujuan dari pendidikan Islam itu adalah membentuk akhlak yang mulia. Ya, itu karena ini membentuk akhlak, maka diperlukan berbagai macam tahapan. Maka dimulai dari tahapan yang paling dasar, yaitu ketika masa kanak-kanak. Sampai kapan itu? Sampai akhir hayat manusia. Jadi pendidikan Islam itu akan membentuk jiwa manusia menuju akhlak yang mulia, yang itu tertanam dalam jiwanya dan dibawa seumur hidupnya. Nah, lebih dari itu, bahwa di sini pendidikan Islam itu juga berusaha untuk mewujudkan bagaimana cinta bekerja dan juga bagaimana cinta kepada tanah air.
Sementara menurut Abu Dinata bahwa pendidikan Islam itu adalah upaya membimbing, mengarahkan dan membina peserta didik yang dilakukan secara sadar dan terencana agar terbina suatu kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, di sini ini adalah dalam perspektif bahwa guru mengajarkan kepada muridnya, upaya membimbing. Kenapa membimbing? Karena yang melakukan pendidikan itu adalah orang dewasa. Siapakah yang dibimbing? Peserta didik ini adalah anak-anak. Nah, sementara menurut Abdurrahman Al-Nahlawi bahwa konsep at-tarbiyah memiliki 4 unsur. 1. Memelihara pertumbuhan fitrah manusia. Yang kedua, mengarahkan perkembangan fitrah manusia menuju kesempurnaan. Yang ketiga, mengembangkan potensi insani sumber daya manusia untuk mencapai kualitas tertentu. Dan yang keempat, melaksanakan usaha-usaha tersebut secara bertahap sesuai dengan irama perkembangan anak. Jadi tarbiyah itu harus memenuhi unsur-unsur, keempat unsur ini. Jadi sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kualitasnya, dan sesuai dengan irama perkembangan anak. Nah, bagaimana ruang lingkup ilmu pendidikan Islam? Yang pertama, ruang lingkup agama Islam itu adalah perbuatan mendidik, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa di sini kalau menurut Abu Dinata itu adalah pendidikan Islam itu adalah membimbing, usaha membimbing. Maka di sini ada perbuatan membimbing atau perbuatan mendidik. Jadi ruang lingkup yang pertama dalam ilmu pendidikan Islam itu adalah perbuatan mendidik. Apa itu perbuatan mendidik? Sikap atau tindakan menuntun, membimbing dan memberikan pertolongan dari seseorang pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan Islam. Yang berikutnya, harus ada anak didik. Siapakah anak didik? Yaitu objek terpenting dalam pendidikan. Hal ini disebabkan karena tindakan mendidik itu diadakan atau dilakukan hanya untuk membawa anak didik ke arah cita-cita pendidikan Islam yang dicita-citakan. Yang berikutnya adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Apa itu dasar dan tujuannya? Yaitu landasan yang menjadi fondamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Maksudnya pelaksanaan pendidikan Islam itu diarahkan kemana anak dididik dan dibawa. Artinya bahwa pendidikan Islam harus diarahkan kepada ajaran-ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya adalah pendidikan, yaitu subjek yang melaksanakan pendidikan Islam. Pendidikan ini mempunyai peran penting karena berpengaruh kepada baik atau tidaknya hasil pendidikan Islam. Yang berikutnya adalah materi pendidikan Islam, yaitu bahan-bahan atau pengalaman-pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun yang sedemikian rupa untuk disajikan kepada anak didik. Jadi dalam pendidikan itu harus ada materi. Bagaimana materi itu disampaikan? Sebagaimana saya sebagai dosen ilmu pendidikan Islam menyiapkan serangkaian materi yang harus saya berikan dalam kurun waktu 1 semester kepada mahasiswa saya. Kemudian metode pendidikan Islam. Nah, metode ini mencakup cara saya mengajarkannya kepada para mahasiswa. Bisa melalui virtual learning seperti ini, bisa juga dengan tatap muka sebagaimana kita pernah lakukan, atau sebagaimana semester yang lalu ada tatap muka, ada juga konsep online atau belajar daring. Itu yang disebut sebagai metode blended learning. Nah, ruang lingkup yang berikutnya adalah evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan itu menjadi sebuah hal yang penting dalam proses pendidikan. Karena apa? Di sini adalah mengukur seberapa ketercapaian dari tujuan pendidikan yang sudah dilaksanakan. Yang berikutnya, agar pendidikan itu bisa berjalan dengan lancar, maka perlu alat-alat pendidikan Islam. Alat-alat ini yang dimaksud ini adalah bisa berarti bahwa pendidikan Islam itu membutuhkan dalam melakukan pengajaran atau pendidikan diperlukan alat berupa papan tulis, berupa buku, berupa kitab-kitab, berupa materi e-book dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa menjadi alat pendidikan Islam. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini adalah bagaimana dukungan lingkungan dalam melaksanakan usaha membimbing ini. Jika
ketika kondisinya lingkungan itu tidak baik atau kurang baik, maka capaian daripada tujuan pendidikan itu juga kurang baik pula. Maka lingkungan pendidikan itu sangat penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan Islam. Nah, sekarang apa sih fungsi pendidikan Islam itu? Setidaknya di sini ada 3 fungsi pendidikan Islam. Yang pertama, untuk mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya. Dengan semakin luasnya wawasan akan menimbulkan berbagai kreativitas. Artinya apa? Yang perlu pertama kali ditanamkan oleh guru adalah mengenali diri anak. Diri anak itu apa? Yaitu kedirian anak itu mencakup siapa kita. Nah, siapa kita? Kita adalah hamba Allah atau Abdullah. Apa tugas kita? Karena kita sebagai hamba Allah, maka kita harusnya beribadah, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, disinilah pentingnya mendidik anak generasi muslim sebagai generasi yang taat kepada Sang Khalik. Yang berikutnya, fungsi pendidikan Islam itu adalah melestarikan nilai-nilai insani yang akan menjadi filter bagi wawasan hidupnya sehingga wawasannya menjadi tepat. Nah, di sini ketika guru itu mengajarkan pendidikan Islam, maka yang perlu ditanamkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai humanisme. Bagaimana implementasi dari ajaran-ajaran Islam itu bisa selaras, bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada. Contohnya begini, saat kita menerima berbagai macam informasi yang berkaitan dengan isu tertentu, maka sebagai seorang muslim kita tidak dengan mudah menerima sebuah informasi yang belum kita ketahui kebenarannya, dan kita tidak dengan gampang menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya itu, atau yang disebut dengan hoax. Dalam dalam bahasa agama kita mengenal istilah fitnah. Nah, berita yang tidak benar itu termasuk dalam kategori fitnah gitu kan. Nah, sementara fitnah itu akibatnya itu lebih besar bagi orang yang difitnah, dan juga itu sangat dilarang oleh agama. Yang ketiga adalah untuk membuka pintu ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya. Tanpa ilmu pengetahuan kita tidak bisa menjadi hamba Allah yang baik. Kenapa? Karena Allah menciptakan bumi, langit beserta isinya itu adalah agar kita itu berkembang potensi kita dalam rangka mengemban amanat sebagai seorang khalifah di muka bumi. Artinya apa? Di sini kita adalah sebagai makhluk yang tinggal di bumi, maka kita perlu melestarikan bumi dengan cara apa? Dengan cara memahami kenapa bumi ini diciptakan, bagaimana caranya supaya bumi ini tetap lestari, bagaimana bumi ini tetap memberikan manfaat tidak hanya pada diri kita yang hidup saat ini, tetapi pada generasi berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya mempelajari ilmu pengetahuan Islam menurut Profesor Haji Muhammad Arifin. Menyatakan bahwa pendidikan itu adalah sebagai usaha membentuk pribadi manusia, harus melalui proses panjang dengan hasil yang tidak dapat diketahui dengan segera. Berbeda dengan membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan atau si pembuatnya. Ini yang dimaksudkan itu adalah ketika kita mengajar, belum tentu apa yang kita sampaikan hari ini mampu mengubah diri peserta didik kita. Oleh karena itu, pendidikan Islam itu bersifat kesinambungan. Artinya apa? Kita
tidak hendak menyegerakan supaya langsung mendapatkan hasil. Tetapi pendidikan Islam itu diperoleh ketika seseorang sudah mampu menerapkan ilmu pendidikan Islam itu di masa-masa yang akan datang, ketika dia berkumpul bersama masyarakat, ketika dia nanti menjadi pemimpin di masyarakat, ketika dia mampu untuk menjadi bagian masyarakat yang baik, yang bisa diterima, yang bisa memberikan teladan kepada masyarakat yang ada di sekelilingnya. Nah, pendidikan Islam pada khususnya bersumber pada nilai-nilai agama Islam, yaitu menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai dan juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya, yaitu merupakan proses ikhtiar yang secara pedagogis mampu mengembangkan hidup anak didik ke arah kedewasaan atau kematangan yang menguntungkan dirinya. Nah, jadi di sini ada unsur kemanfaatan yang harus dicapai, yang harus didapatkan ketika seseorang itu atau anak belajar tentang pendidikan Islam. Yang berikutnya, Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan Allah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat, baru dapat mempunyai arti fungsional dan aktual dalam diri manusia bila mana dikembangkan melalui proses kependidikan yang sistematis. Artinya apa? Bahwa diharapkan dengan proses pendidikan, baik itu melalui madrasah, melalui sekolah, melalui pesantren, melalui diniyah, melalui bentuk apapun itu, ketika itu diterapkan dengan diajarkan dengan cara-cara yang benar dan baik, maka hasilnya akan dapat diketahui dengan baik pula. Yang berikutnya, ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia, di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliyah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti. Maka pembentukan sikap dan nilai-nilai amaliyah dalam pribadi manusia baru dapat efektif bila mana dilakukan melalui proses kependidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan. Oke. Yang berikutnya, teori-teori, hipotesa dan asumsi-asumsi kependidikan yang bersumber ajaran Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah, meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia, baik dalam kitab suci Al-Quran dan hadis maupun qaul ulama. Nah, sekarang sistem pendidikan Islam. Apa itu sistem pendidikan Islam? Yaitu sebuah cara dan langkah yang tersusun berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam dengan melaksanakan pendidikan secara baik dan teratur dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Ramayulis membagi sistem pendidikan atas 4 unsur. Yang pertama ada kegiatan pendidikan, kemudian binaan pendidikan yaitu jasmani, rohani, dan kalbu. Di sini kan terlihat bahwa pendidikan Islam tidak hanya membina jasmani dan rohani seseorang, tapi juga kalbu. Oke. Kalbu itu adalah hati. Hati itu esensi dari kemanusiaan kita. Yang berikutnya, tempat pendidikan itu bisa di rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir, komponen pendidikan yang berisi dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, administrasi, dan sebagainya. Nah, sekarang pendekatan sistem. Pendekatan sistem itu adalah suatu proses kegiatan yang mengidentifikasi kebutuhan, memilih problem, mengidentifikasi syarat pemecahan problem, serta memilih alternatif pemecahan problem yang paling tepat, mengevaluasi hasil dan merevisi kegiatan atau seluruh sistem yang dilaksanakan sehingga memenuhi kebutuhan dalam memecahkan masalah dengan baik. Jadi pendekatan sistem itu adalah bagaimana usaha untuk menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi dalam sistem pendidikan Islam itu.
Nah, sistem pendidikan Islam itu ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Apa itu sistem terbuka? Sistem yang bagian depannya terus menyesuaikan diri dengan masukan dan lingkungan secara terus-menerus berubah dalam usaha untuk mencapai kapasitas optimal. Struktur bagiannya bersifat lentur dan bentuk operasinya dinamis karena bagian-bagian dalam sistem dapat berubah karakteristik dan posisinya. Pendidikan Islam itu bisa masuk dalam kategori ini. Sistem tertutup, yaitu sistem yang struktur organisasi bagian-bagiannya tidak mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya sekurang-kurangnya dalam jangka pendek. Struktur bagian-bagiannya tersusun secara tetap dan bentuk operasinya berjalan otomatis. Sekarang model perumusan sistem pendidikan. Ada model idealistik, ada model pragmatis. Apa sih model idealistik? Model idealistik itu adalah model yang lebih mengutamakan penggalian sistem pendidikan Islam dari ajaran Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Hadis yang mengandung prinsip-prinsip pokok berbagai aspek kehidupan termasuk pendidikan. Menurut Aryumani Arza, dasar-dasar pembentukan dan pengembangan pendidikan Islam yang pertama dan utama adalah dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara model pragmatis yaitu model yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Artinya formulasi sistem pendidikan itu diambil dari sistem pendidikan kontemporer dapat dikembangkan dalam pendidikan Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, perbedaan pendidikan Islam dengan sistem pendidikan non-Islam. Sistem ideologi Islam memiliki ideologi tauhid dan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Non-Islam memiliki berbagai macam ideologi yang bersumber dari isme-isme seperti materialis, komunis, ateis, sosialis, kapitalis dan sebagainya. Sistem nilai kalau pendidikan Islam jelas bersumber dari nilai Al-Quran, sedangkan non-Islam bersumber dari nilai pemikiran hasil penelitian para ahli dan adat kebiasaan masyarakat. Kemudian orientasi pendidikan Islam. Pendidikan Islam berorientasi kepada dua kehidupan, yaitu duniawi dan ukhrawi, sedangkan pendidikan non-Islam orientasinya duniawi semata. Nah, di sini ada sebuah perbedaan bahwa kehidupan umat Islam itu harus berdasarkan pada keyakinan bahwa setelah kehidupan di dunia, kita akan menjalani sebuah kehidupan di akhirat. Nah, ini yang perlu ditanamkan bahwa dunia itu hanya tempat persinggahan sementara dan kehidupan kekal kita adalah kehidupan setelah kita mati. Nah, dunia adalah tempat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menyambut kehidupan yang lebih abadi, begitu. Nah, sekarang refleksi. Baiklah, di sini saya meminta kepada semua para mahasiswa yang sangat saya cintai untuk membuat sebuah naskah dan video pendek yang berisikan pentingnya menyampaikan ajaran Islam rahmatan lil alamin, yaitu ajaran Islam yang menyejukkan hati dan jauh dari kekerasan. Naskah ditulis dan dikirim di e-learning, lampirkan tautan video via YouTube. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa kirim tugasnya ya, sehingga saya bisa melihat hasil kreasi dari para mahasiswa semuanya. Tetap semangat belajar, dan jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan, kita komunikasi lewat chat WA grup kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.